Oke, menjadi konten kreator ya. Lu inget nih ya, lu inget, jangan bebel. Mungkin itu merupakan statement yang kontroversi. Stres gua. Dan sampai detik ini nggak ada orang Palembang itu yang tahu gue tuh sebetulnya YouTuber. Hey yo, what's up? Come back again with me, MLTD. Dan hari ini gue bakal berbagi bagaimana cara memulai menjadi content creator. Oke, menjadi content creator ya. Sebetulnya susah-susah gampang sih ya. Tetapi ada dua hal penting yang selalu gue ingetin kalau lu mau memulai menjadi seorang content creator. Yang pertama itu adalah jangan pengen terkenal. Terus yang kedua, jangan pengen dapat duit. Well, mungkin itu merupakan statement yang membingungkan. Kenapa sih gue pengen jadi kreator itu ya pengen terkenal, pengen dapat duit? Lu kenapa ngelarang? Oke, kids, kenapa gue ngelarang? Nih, realistis aja ya. Gue kasih tahu nih, lu harus realistis. Jangan lu ngeliat konten kreator, YouTuber, itu selebgram atau apalah itu namanya. Itu jangan lihat sekarangnya, lu lihat prosesnya. Mereka nggak tiba-tiba simsalabim dalam satu malam mereka terkenal, mereka dapat duit, nggak kayak gitu. Lu nggak pernah tahu kan gimana proses mereka menjalani sampai ada di posisi sekarang kan. So guys, realistis. Kalau gue boleh cerita tentang diri gue tuh miris banget ya. Gue memulai jadi YouTuber itu sekitar tahun 2008, dan baru di tahun 2014 gue bisa menghasilkan duit dari AdSense. Dan sampai detik ini nggak ada orang Palembang itu yang tahu gue tuh sebetulnya YouTuber. Tapi kalau ngomongin Instagram, itu gue mulainya sekitar tahun-tahun berapa ya? Gue telat sih. Gue terlalu nyaman di YouTube, ternyata ya salah ya. Harus dua-duanya, karena itu yang sekarang lagi booming. Jadi gue masuk di Instagram itu sekitar 2017-an lah, 2016-an lah, gitulah kayak gitu ya. Jadi gue telat banget. So guys, kalau gue dari awal pengen terkenal, mungkin dari 2008 sampai ke 2014 bisa menghasilkan AdSense itu, mungkin udah terlalu lama gitu ya. The point is, kalau dari awal gue sudah pengen terkenal dan dapat duit, kayaknya dari 2008 ke 2014 itu udah terlalu lama banget gue bertahan. Karena apa? Karena misalnya gini, realistisnya kayak gini, gue bikin video, upload, yang nge-view-nya dikit, terus nggak ngasilin duit, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, gue berkarya terus, setahun, kayaknya kelamaan dah. Manusiawi gitu loh. Jadi ketika lu nggak bisa mendapatkan keinginan lu berkarya karena duit, pengen terkenal, dan ketika lu nggak ngedapetin itu dalam setahun 2 tahun, akhirnya lu ngedown, lu nyerah, dan lu bilang, kayaknya dunia kreator bukan dunia gua deh. Gua kayak dejavu ya. Iya, betul sekali. Itu ucapan dari Om Deddy Corbuzier. So guys, berkarya aja, nggak usah mikirin apa-apa. Nanti kalau lu dapet duit, lu terkenal, itu bonus. Jadi ide-ide lu nggak mandul, nggak berkarya karena duit, karena pengen terkenal. Oke, yang kedua, lu harus punya tools. Whatever lah, mau toolsnya itu kelas pro atau baru mulai, ya nggak apa-apa, apapun itu. Jadi gue inget ucapan teman gue, orang yang kreatif itu adalah orang yang nggak serta-merta memiliki tools. Jadi gue balik ke diri gue dulu. Dulu gue mau mulainya di 2008 itu bikin video dengan ya kamera ala kadarnya ya, dengan kualitas 3GP, dan alhamdulillah itu view-nya jutaan. Dan beruntung kalau seandainya lu dari keluarga yang kaya raya, anaknya sultan, lu minta Canon M10 atau Fuji atau Sony DSLR ataupun mirrorless, terus langsung dikasih, dibangunin studio sama bapak lo, dikasih AC studionya. Gue jadi lo aja lah. Tapi maksud gue gini, tools itu bukan suatu halangan gitu ya. Sekarang kan handphone sudah canggih-canggih tuh, sudah bisa nge-record, dan bukan kadang malah sekarang udah bisa ngedit video itu melalui handphone. Jadi jangan beralasan mau investasi di tools itu mahal. Enggak.
Jadi kalau ada niat ya melalui handphone pun pasti bisa lah. Dan ini yang paling penting, kamu harus mengupgrade diri dan mengupdate diri. Jangan kayak kata dalam tempurung, ngerasa hebat sendiri, ngerasa puas, akhirnya lu mandul dan puas dengan pujian-pujian orang. Oh, konten lu keren, konten lu lucu. Padahal ya dia cuma nyenengin lu aja gitu. Dan akhirnya lu dengan pongahnya merasa puas. Dan ya buat apa lagi gue berkarya, karena gue udah meraih apa yang dinamakan pujian. Ya nggak gitu, ya harus terus lu maintenance lah ya. Dan yang paling penting yang ketiga itu adalah membentuk tim. Gue juga dulu kayak gitu, kenapa sih harus bentuk tim, toh gue bisa sendiri. Ternyata salah, itu menghambat diri kamu untuk berkembang gitu loh. Yang tadinya pekerjaan video editing bisa dikerjain oleh orang lain, sementara lu bisa ngerjain cari ide atau apa, akhirnya lu hanya berkutat di situ aja gitu loh. Ya akhirnya nggak berkembang. Dan ngebentuk tim ini nggak sembarangan. Jangan mentang dia cantik, dia ganteng, lu comot masuk tim lu. Enggak kayak gitu. Meskipun dia keren, dia hebat, dia pinter acting atau apapun, pinter editing, tapi kalau attitude-nya sampah, ya hasil karya lu ya jadinya sampah gitu. Dan tempat bertanya, sharing, baik itu komunitas atau yang lu jadiin suhu, itu penting banget. Tapi gue ingetin ya, harus duluin itu adalah adab baru ilmu. Insya Allah ilmu yang lu dapet itu akan berguna dan akan berkembang. Dan please jangan ngartis jing baru bikin 1, 2, 3 karya terus udah ngerasa kayak artis gitu. Terus soal respon subscriber atau viewer atau pengunjung konten lu, pasti ada yang mencemooh, pasti ada yang bilang konten lu sampah, ada yang pasti bilangnya lu gak cocok atau apapun. Kalau gua mah bodoh amat. Kamera gua, yang ngedit gua, konten gua. Kenapa lu nggak bikin sendiri konten gitu loh maksudnya? Jadi harus ada selalu pengorbanan, gak bisa didapat simsalabim segala sesuatunya itu. Sementara lu lagi tidur nyenyak, gua ngedit. Lu lagi kumpul sama teman-teman, gue menyendiri nyari ide. Jadi memang harus ada perjuangannya. Oke, guys, itu tadi kayaknya ini part 1-nya. Nanti gue bakal berbagi lagi, bakal sharing lagi. Thank you buat yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, standar gitulah ya, lonceng. Dan sekali lagi, thank you for watching.